Presiden Prabowo Subianto didesak memecat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hal ini karena Kapolri menerbitkan Peraturan Polri Perpol 10/2025 yang isinya anggota Polri aktif bisa menduduki jabatan di 17 kementerian atau lembaga sipil. Kepada Tribun Medan Jumat 12 Desember 2025, Lembaga Bantuan Hukum Medan menilai peraturan Kapolri yang melegalkan polisi aktif dapat menempati 17 lembaga dan kementerian menabrak aturan dan bertentangan dengan semangat reformasi Polri yang sedang berjalan. Direktur LBH Medan Irwan Saputra pun meminta agar Presiden Prabowo Subianto memecat Kapolri. Selain itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Sedidu menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah 2 kali melakukan perlawanan terhadap negara. Ia tidak mampu Jenderal Dr. Andes Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Kenapa belum juga mundur? Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo yang sudah sekian lama 4 tahun menjadi Kapolri, kenapa Anda belum juga mundur? Seorang aktivis dari Kota Bekasi, saya mengapung sirait, jikalau bisa membeberkan semua pelanggaran oknum Polri, saya akan beberkan. Nama-nama perwira ada pada saya yang harus saya beberkan, bisa segera saya beberkan. Narkotika supaya tidak lagi Polri yang mengurusi, melainkan BNN, BNP, dan BNK yang terdiri dari TNI, Polri, praktisi hukum, aktivis, alim ulama, para tokoh adat, tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan hukum terkait dengan penegakan hukum peredaran narkotika gelap. Biarlah institusi Polri tidak menangani narkotika. Diduga Polri berlomba-lomba, anggota Polri berharap menjadi bertugas di bagian narkoba. Anda jika tidak mundur, Prabowo jadi korban. Saya bertanggung jawab, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelum Anda jadi Kapolri, di pesawat setelah pulang saya dari Pamingke mengurus perkara di Polsek Pamingke, sudah tahu saya kalau Anda mau jadi Kapolri. Jadi saya juga udah katakan, Anda tidak boleh lewat bulan 10 menjadi Kapolri. Kalau tidak, Presiden Prabowo tidak lanjut 5 tahun. Ingat ini. Apabila Anda tidak segera diganti pada bulan 10 Oktober paling lama, Presiden Prabowo Subianto tidak lanjut 5 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. Ingat ini omongan saya ini. Ingat, saya sudah banyak mengatakan terkait dengan nubuat. Terkait dengan Anda, ada bukti bahwa sebelum Anda ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo jadi Kapolri, saya sudah tahu duluan. Sebelum beberapa wali kota menjadi wali kota 2 tahun sebelumnya, saya sudah tahu duluan. Termasuk sebelum Prabowo jadi Presiden, saya sudah tahu duluan. Ada bukti-bukti. Saya tidak pakai jubah keagamaan menyampaikan kebenaran ini, tapi saya menyampaikannya berdasarkan ilham dan nubuat. Ada bukti-bukti TikTok saya telah menyampaikan pejabat ini akan ditangkap segera. Perbincangan satu isu yang saya kira dalam beberapa pekan terakhir ini menjadi paling hot, ya, ini soal Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ternyata diam-diam Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo itu menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan hari Rabu 4 Februari lalu. Mensesnek Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tersebut. Pertemuan tersebut itu mengundang perhatian karena dilakukan di tengah-tengah menguatnya isu Kapolri Listio Sigit Prabowo akan dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalangan yang dekat dengan Presiden menyatakan bahwa Prabowo sangat marah dengan sikap dan pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Komisi 3 DPR RI tanggal 26 Januari lalu yang secara tegas menolak kepolisian RI tidak lagi berada di bawah Presiden dan ditempatkan di bawah sebuah kementerian. Bahkan Kapolri kan sampai memerintahkan seluruh jajarannya untuk melawan sampai titik darah penghabisan. Pernyataan Kapolri yang didukung penuh oleh seluruh anggota Komisi 3 DPR RI itu sangat mengejutkan. Kendati sejak awal Kapolri memang menunjukkan resistensi yang sangat tinggi terhadap reformasi Polri. Namun menggunakan diksi melawan sampai titik darah penghabisan itu sudah dianggap melewati batas. Sumber tersebut menyatakan Presiden sangat marah dan Kapolri akan segera dicopot. Bahkan dikabarkan Presiden itu segera menerbitkan Perpu, yakni peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Soal rencana penerbitan Perpu itu menyiratkan bahwa Presiden itu akan mengganti Listio Sigit dengan figur yang berasal dari luar struktur kepolisian. Namun kabarnya itu kendati dari luar struktur kepolisian, tapi juga berasal dari keluarga besar Polri yang telah pensiun. Soal figur dari luar struktur Polri dan bahkan bukan dari kalangan Polri atau non-Polri menjadi Kapolri, ini bahkan sempat disampaikan oleh
mantan Kabar Reskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duwaji. Ini dia menyampaikannya ketika hadir dalam pertemuan dengan 50 tokoh yang diinisiasi oleh Manusia Merdeka Said. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Ya, kali ini kita melihat ya bagaimana lembaga penegakan hukum yang ada di negara ini. Ya, akhirnya kabarnya ya Kapolri yang saat ini teman-teman akan terjadi pemecatan, bahkan disuruh memundurkan diri. Ya, berita ini cukup viral di media sosial terkait dengan pemecatan seorang kepala kepolisian, yaitu Listio Sigit. Ya, dikabarkan Presiden Pak Prabowo akan turun tangan. Ya, jadi tentu dalam hal ini untuk memastikan berita ini, teman-teman, coba kita melihat ada beberapa komentar di bawah ini apa yang sebenarnya terjadi ya kepada lembaga penegakan hukum yang ada di negara ini. Ya, jadi teman-teman, pecat Kapolri dan Mendagri secepatnya, Pak Prabowo berbahaya manusia ini. Ya, kemudian bahwa pengkhianat besar dan sikat habis sampai dipecat. Dan benar Pak, kalau Polri mengurus narkoba, khawatir oknumnya juga yang jualan. Kapolri ya botol dipakai terus, sebabnya Presiden harus berani memecatnya. Setelah itu Gibran perusahaan Indonesia, manusia ini bikin amburadul negara tok. Ya, mantap, turunkan, pecat, dan Kapolri layan negara punya bapak-bapak yang terniaya rakyat. Dan Kapolri Listio Sigit itu ditetapkan Jokowi, MK, KPK, Jaksa Agung, dan lembaga penegakan hukum lainnya. Ya, semoga benar-benar habis darahnya semua polisi yang korup, tapi yang benar, amanah, jujur, sehat selalu. Ya, jadi teman-teman, memang inilah yang dikomentari oleh beberapa komentar netizen. Bahkan mereka sangat mendukung penuh terkait dengan langkah pemerintah untuk memecat ya oknum-oknum kepolisian yang ikut terlibat dalam setiap kasus-kasus yang ada di negara ini. Tentu dalam hal ini teman-teman, bahwa memang selama ini kita melihat ya lembaga-lembaga penegakan hukum yang sering menangani kasus-kasus yang terbesar, teman-teman, ternyata hal ini yang secara tidak langsung kita mengetahui ya drama-drama yang terjadi ya di lembaga penegakan hukum kita. Ya, kalau misalnya mengurus narkoba dan segala macam seperti yang dikomentar oleh netizen tadi, tentu ini sangat berbahaya untuk bangsa dan negara, teman-teman. Dan tentu pemerintah, yaitu Pak Prabowo saat ini, memang ini harus mengambil langkah tegas terhadap lembaga-lembaga ya atau oknum-oknum tertentu, segera ya dipecat atau disuruh memundurkan diri. Ya, lebih lanjut dikatakan bahwa copot Sigit, pecat Ova, adili Jokowi, maljurkan Gibran. Itu baru adil di mata masyarakat bila penegakan hukum akan dilakukan pembersihan ulang. Jangan hanya dipecat, tapi telusuri juga harta kekayaannya beserta orang-orang yang setia padanya. Kapolri copot langsung diadili, jangan omong-omong saja. Ini kerjaan Jokowi bintang 1, jadi Kapolri jadinya gini. Ya, emang hebat Jokowi bikin kegaduhan. Misteri pemerintah di dalam pemerintahan. Ya, jadi yang paling bajingan itu memang Kapolri, bahkan Polri itu sarang kriminal kelas kakap. Ya, jadi omong-omong doang, gak berani wowo, takut sama Mulyono. Ya, jadi teman-teman, hal ini yang memang banyak sekali yang saat ini menjadi pembahasan di ruangan publik terkait dengan kinerja lembaga penegakan hukum kita ya dalam mengungkapkan setiap kasus yang terjadi di negara ini.
tentu dalam hal ini bahwa memang ya kalau kita melihat ya kasus-kasus yang terjadi seperti kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang sampai detik ini juga belum ada titik terang yang yang bisa dipercaya oleh masyarakat teman-teman dalam kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Bahkan ini sudah sampai bertahun-tahun tidak ada kejelasan yang secara signifikan, ya, bahkan tidak ada kejelasan secara terbuka dalam hal ini. Nah, tentu dalam hal ini bahwa ya yang selalu disalah-salahkan adalah lembaga yang menangani atau lembaga penegakan hukum yang menangani kasus ini. Ya, kenapa sampai bertahun-tahun tidak ada ya keputusan dari pengadilan apakah ijazah itu asli atau palsu. Nah, tentu dalam hal ini bahwa ini di mana penegakan hukum kita saat ini, lembaga penegakan hukum yang ada di negara ini ya begitu lemah terhadap pejabat-pejabat yang punya power, yang punya kekuasaan yang saat ini tidak bisa, sehingga penegakan hukumnya pun teman-teman ya sepertinya lemah dalam menghadapi setiap kasus yang ada di negara ini. Ya, jadi teman-teman yang mestinya ini pemerintah Pak Prabowo ini harus tindak tegas ya oknum-oknum yang selalu membuat kegaduhan di negara ini harus ditindak tegas. Oknum-oknum yang buat onar di negara ini, terutama yang selalu bikin korupsi yang merajalela, yang mestinya ini harus segera diatasi supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi itu saja teman-teman. Bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.